Saya kembali ke Ketua Umum Kadin, Rosan Ruslani, dan juga pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Saya ke Pak Rosan dulu. Pak Ketum Kadin, Pak Rosan, Ya. kalau sekarang 400 triliun itu bisa memberikan jaring pengaman sosial kepada orang di bawah garis kemiskinan, orang miskin, dan juga orang yang jatuh miskin atau rentan miskin sebelumnya sekarang sudah jatuh miskin. Selama 4 bulan ke depan, ketika nanti dinaikkan 4 kalinya, katakanlah tadi Anda katakan 1.600 triliun. Untuk apa alokasi uang sebesar ini? Oke, kita melihatnya pertama 400 triliun itu untuk kesehatan. Iya. Karena kalau kita lihat sekarang yang dites rapid test di Indonesia itu per 1 juta masih di bawah 200 orang. Itu nomor 2 terendah sesudah mungkin Kambodia. Di negara lain seperti Singapura udah 12.000, di US udah 10.000. Jadi kita perlu mengejar itu dan tentunya termasuk alat-alat kesehatan dan penduduk kita yang memang sangat besar ini. Jadi kita harus mengantisipasi sampai 400 triliun. 600 triliun untuk jaring pengaman sosial atau social safety net. Kalau kita lihat angka dari kemiskinan BPS itu 25 juta orang. Yeah. Tapi kalau kita lihat dari angka BPJS Kesehatan yang menerima penerima bantuan iuran itu 96,8 juta orang. Yang dibantu melalui APBD itu 30 juta orang. Jadi ada kurang lebih 120 juta orang yang harus kita bantu dan kita pastikan mereka terjamin hidupnya. Karena sektor informal kita juga paling besar. Angkatan tenaga kerja informal kita tuh 55% atau 70 juta orang. Makanya kita mengusulkan sampai di angka 600 triliun bisa melalui BLT, prakerja, dan yang lain-lain. Dan kemudian yang kita usulkan berikutnya untuk penguatan sektorial dan keuangan itu adalah minimum 600 triliun. Oke. Dari mana kita dapat angka itu? Kita lihat total dari pinjaman perbankan ke pihak ketiga itu adalah 5.700 triliun. Itu tidak menghitung ada pinjaman US dollar yang kurang lebih 10% lebih. Jadi kurang lebih menjadi 6.000 triliun. Kalau bunganya saja asumsi 10% itu udah 600 triliun. Kalau kita asumsi lagi 50% yang terkendala itu sudah 300 triliun hanya untuk bunga 50%. Sedangkan dari total pinjaman itu 20% itu adalah untuk UMKM yang dimana penyerapan tenaga kerjanya adalah 96%. Oke. Pak Ketum, Pak Rosan, ya? Anda yakin bahwa dengan pengucuran 1.600 triliun untuk penanganan corona naik 4 kali lipat dari yang sudah ada saat ini akan mempercepat masa pandemi corona di Indonesia? Dengan itu saya mempunyai keyakinan ya, karena dengan implementasi yang cepat ya, ini harus besar, bold, big, bold, and quick. Ini harus dilaksanakan sehingga orang yang dites juga lebih cepat, alat-alat kita bisa datangkan lebih banyak. Memang tentunya ada kendala kita berebutan dengan negara lain, dan juga pengamanan dari sektor yang paling penting tentunya adalah jaring pengaman sosial dan usaha kecil menengah yang harus kita prioritaskan pada saat ini. Baik, meskipun ada yang harus berkorban, tapi itu akan jauh lebih ringan ketimbang masa pandemi akan berlangsung lebih lama. Nanti saya akan kembali kepada Anda juga dan kepada Bung Agus Pambagio selepas jeda berikut ini, Saudara.